Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Alhamdulillah, siap menang. Allahu akbar. Alhamdulillah, hari ini berjumpa lagi bersama Bapak. Sebelum kita awali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mulai dengan berdoa, dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dan doa belajar. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, kalian diberikan kemudahan dalam memahaminya, dan kalian dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin solehah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak hebat semuanya, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, agar kalian lebih semangat. Tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Lebih cepat lagi. Tepuk semangat. 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 Baik anak-anak, untuk lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Baik anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tentunya dengan tepuk semangat dan menyanyikan lagu nasional Dari Sabang Sampai Merauke, kalian sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tematik tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Baik anak-anak, ayo berpendapat. Perhatikan 3 gambar hewan yang ada di slide ini. Gambar pertama, hewan apa nak? Cacing, ya benar. Gambar kedua, ikan, ya benar. Gambar ketiga, sapi, ya benar. Coba kalian sebutkan organ-organ pernapasan apa saja yang digunakan oleh hewan tersebut, seperti cacing, ikan, sapi. Ya, ada yang tahu organ pernapasan cacing itu apa? Ada yang tahu? Ya, apa anak? Ya, cacing itu organ pernapasannya
dari permukaan kulitnya yang lendir dan basah. Itulah organ pernapasan cacing. Selanjutnya ikan. Apa organ pernapasan ikan? Ada yang tahu nah? Ya kamu? Insang. Ya benar, organ pernapasan ikan adalah insang. Selanjutnya sapi. Apa organ pernapasan sapi? Organ pernapasan sapi ada yang tahu nah? Iya kamu. Apa? Paru-paru. Iya benar, sapi organ pernapasannya adalah paru-paru. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan organ-organ pernapasan hewan, menjelaskan makna tanggung jawab, kewajiban dan hak, serta mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, ayo mengamati. Anak-anak, di sini kalian diminta untuk mengamati dan menjelaskan organ-organ pernapasan hewan. Pada slide ini, Bapak akan menjelaskan organ pernapasan katak, ya. Perhatikan gambar yang ada di slide ini. Ini adalah kecebong atau berudu, ya. Kecebong organ pernapasannya menggunakan insang, ya. Karena dia berada di air, jadi menggunakan insang untuk kecebong atau berudu. Selanjutnya, katak dewasa. Ya, katak dewasa sebelum menjadi katak dewasa dia menjadi kecebong dulu, ya. Dan kecebong baru dia menjadi katak dewasa. Kalau sudah menjadi katak dewasa, dia bernapas menggunakan paru-paru dan kulitnya, ya, yang lendir, ya. Jadi katak dewasa itu bernapasnya menggunakan organ pernapasannya paru-paru dan juga kulitnya yang lendir. Kemudian kalian diminta untuk membaca dan menjelaskan organ pernapasan ikan. Baca teks sistem pernapasan ikan dalam bukumu halaman 4. Jadi nanti kalian bisa baca buku kalian di halaman 4, ya nak, tentang sistem pernapasan ikan, ya. Di sini Bapak akan menampilkan gambar sistem pernapasan ikan, ya. Lengkung insang, ya. Nah, jadi ini kalian perhatikan, ini disebut lengkung insang. Dan ini arah aliran air. Air masuk ke dalam mulut ikan menuju ke lengkungan insang. Ini disebut proses inspirasi, ya. Jadi air masuk ke dalam mulut ikan dan menuju ke lengkung insang atau menuju ke insang, ini disebut inspirasi, ya. Seperti ini, aliran air, darah mengandung oksigen yang berwarna merah ini. Yang berwarna biru darah tidak mengandung oksigen. Dan yang ini adalah lembaran-lembaran insang, ya. Ketika air masuk ke dalam mulut ikan, terus mulut ikan tertutup dan air mengalir ke insang, terus insangnya itu terbuka, ya, air keluar melalui lembaran-lembaran insang. Ini disebut proses ekspirasi, ya nak. Jadi kalian harus memahami proses inspirasi dan proses ekspirasi, seperti itu. Kemudian selanjutnya ayo memahami, menjelaskan makna tanggung jawab, ya. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Contohnya, kalian sebagai seorang murid mengenakan seragam ketika sekolah, datang tepat waktu, dan
mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian, ya. Jadi kalian harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian. Selanjutnya, menjelaskan makna kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Contohnya, kewajiban kalian di rumah membantu orang tua, kewajiban kalian sebagai seorang siswa yaitu belajar. Maka ketika kalian sudah membantu orang tua, sudah belajar, maka hak kalian akan kalian dapatkan. Selanjutnya, menjelaskan makna hak. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Pelaksanaan tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang seimbang membuat hidup menjadi harmonis, ya. Jadi kalau ketiga hal tersebut kita laksanakan dengan baik, seperti tanggung jawab, kewajiban, hak, maka hidup kita akan harmonis. Contoh hak. Hak contohnya kalian mendapatkan pendidikan, mendapatkan nilai ketika telah melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas kalian, dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Itulah makna dari tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Selanjutnya anak-anak, kalian diminta untuk membaca dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Kegiatan atau jenis-jenis usaha yang pertama adalah pertanian dan peternakan. Di daerah pegunungan biasanya memiliki udara dan tanah yang subur sehingga cocok digunakan untuk perkebunan dan pertanian, ya. Biasanya masyarakat yang tinggal di pegunungan berprofesi sebagai petani. Selain itu, mereka juga memelihara hewan ternak, ya, seperti kambing, sapi, ayam, bebek, sehingga dari hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan, ya, mereka jual atau konsumsi untuk mereka sendiri, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu perikanan. Perikanan di Indonesia umumnya dilakukan di perairan asin, perairan air payau, dan perairan air tawar, ya. Contohnya di perairan asin itu ada ikan tongkol, ada ikan tuna, dan untuk di air payau itu ada ikan bandeng dan ikan patin. Dan untuk di air tawar ada contohnya bisa dipelihara ikan mas dan ikan lele, seperti itu, nah, ya. Selanjutnya jenis usaha dan kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu gambar selanjutnya yaitu kehutanan, ya. Jenis usaha dan kegiatan ekonomi yang selanjutnya yaitu kehutanan, ya. Hutan memiliki banyak manfaatnya, ya. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, mereka memanfaatkan kayu-kayu yang ada di hutan itu untuk membangun rumah dan membuat kayu bakar, ya, nah. Jadi hutan manfaatnya sangat banyak bagi kita. Selanjutnya pertambangan, ya.
jenis usaha dan ekonomi selanjutnya yaitu pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang menggali atau memanfaatkan hasil logam atau emas yang ada di dalam bumi. Nah, contohnya hasil pertambangan emas, perak, dan logam. Ya, ini nanti dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang ada di negara kita dan seterusnya. Selanjutnya yaitu jenis usaha perindustrian. Perindustrian kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan yang siap dipakai, ya. Jenis-jenis industri itu banyak. Nah, ada industri kecil, industri menengah, dan industri besar, ya. Jadi proses bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan siap pakai. Dan selanjutnya yaitu perdagangan. Kegiatan ekonomi yang berkembang di dataran rendah yaitu perdagangan, ya. Perdagangan ini tidak hanya di wilayah Indonesia, tapi juga mencakup perdagangan dunia, ya. Perdagangan dunia disebut juga atau dikenal dengan kegiatan ekspor impor, ya. Kegiatan ekspor impor dalam perdagangan ini kegiatan atau jenis-jenis ekonomi atau usaha yang Bapak sampaikan. Selanjutnya kalian diminta untuk merangkum, ya, apa yang sudah kalian pahami, ya. Kalian diminta untuk menyimpulkan juga, ya, menjelaskan organ-organ pernapasan hewan, ya. Di sini tadi Bapak sudah menjelaskan organ-organ pernapasan hewan seperti cacing, organ pernapasannya menggunakan permukaan kulitnya yang lendir dan basah. Selanjutnya menjelaskan makna tanggung jawab, hak dan kewajiban. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan kesadaran ataupun dengan tidak disengaja ataupun dengan disengaja. Kemudian untuk hak adalah sesuatu yang harus kita terima setelah kita melakukan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Banyak sekali ya kegiatan usaha atau ekonomi yang ada di Indonesia: pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, dan perdagangan. Baik anak-anak, demikian penjelasan pembelajaran tematik pada hari ini oleh Bapak. Selanjutnya kalian diminta untuk mengerjakan tugas, yaitu kerjakan latihan di buku paket tematik 5B halaman 7 nomor 2 dan 3 saja ya nak. Nomor 2 dan 3 saja yang kalian kerjakan di halaman 7, ya. Baik anak-anak hebat, Bapak tutup dengan tepuk hebat. Kita tepuk hebat bersama-sama. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Lebih semangat lagi. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Baik anak-anak, demikian penjelasan tematik pada hari ini oleh Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.